Halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kuat dan diberkati Tuhan kan? Om dan Tante percaya Yes. adik-adik di rumah pasti sedang berbahagia. Karena Amin. Tuhan Yesus telah baik bagi kita. Sekarang kita mau mulaikan ibadah kita ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Adik-adik di rumah, kita mau memuji Tuhan, karena kasih Tuhan selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay, haleluya. Mau lebih semangat lagi memuji Tuhan? Mau dong. Yuk sama-sama kita mau menari, melompat, bernyanyi Tuhan. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus, I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you.
I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus, I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Jump, 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 jump. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Yeah. Adik-adik yang di rumah, kita masih semangat ya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, yang masih duduk, semuanya kita bangkit berdiri. Kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai Allah Bapa yang sangat baik, dan kita adalah kesayangan Tuhan kita. Dia yang telah memilih kita, menjadikan kita kesayangannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Kau telah memilihku, Dia menjadikan kita kesayangan. Lebihku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Oh, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, angkat tangan kananmu, mulai menyembah Tuhan, mulai panggil Dia Bapa. Karena Tuhan Bapa kita yang menjadikan kita semua kesayangan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, menyembah. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang menjadikan kami kesayangan-Mu, Kau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dengan apa kan kami membalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi guru-guru kami, om tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik atau teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, Tante Ria berdoa semua dalam keadaan sukacita. Apalagi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Haleluya. Oh iya, kemarin, beberapa minggu kemarin ada yang udah ujian ya? Kenaikan. Gimana ujian prakteknya atau ujian sekolahnya? Semoga semuanya lancar ya. Tuhan berkati kita. Nah, hari ini Minggu 18 April kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini Tante Re beri judul Jalan ke Emmaus. Wah. Nah, pada peristiwa apakah ya? Ada peristiwa apakah yang terjadi di jalan ke Emmaus? Sehingga di dalam firman Tuhan dicatat begitu detail di dalam Injil Lukas ini. Nah, yuk kita lihat, dan siapakah yang berjalan menuju jalan ke Emmaus itu? Nah, teman-teman bisa baca, yuk kita buka dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Tapi kita akan baca bertahap ya. Nah, pelajaran ini sebelumnya akan menunjuk bahwa Yesus kita yang mati ya, menebus dosa seisi dunia ini, menyatakan bahwa dia bukan hanya mati tapi dia juga bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman harus percaya dan yakin bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bukan hanya mati di kayu salib, menebus dosa kita di dalam kehidupan ini, tapi juga Dia adalah Allah yang bangkit,
Yesus yang bangkit sesuai dengan perkataannya. Nah, yuk kita akan lihat di sini Lukas 24 ayat yang ke-13 dan ke-16. Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menunjukkan diri kepada manusia. Inilah ceritanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, adik-adik, Kristus harus menderita agar rencana Tuhan dapat dilaksanakan. Nah, pada waktu 2 murid ini berjalan, Yesus yang baru saja bangkit dari antara orang mati, ya, dia langsung mendekati 2 murid. Dia ingin menunjukkan kepada muridnya bahwa dia bangkit. Dan orang yang pertama dia mau tunjukkan bahwa dia sudah bangkit adalah 2 murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Namun waktu kita baca tadi pada ayat 13 ya sampai ke 16, waktu mereka berjalan, bercakap-cakap, ngobrol ya tentang kematian Yesus, tentang kesedihan hati mereka. Ya, karena Yesus telah mati di kayu salib dan teman-temannya mereka, murid-murid yang lain menceritakan bahwa kubur Yesus sudah kosong dan mereka belum bertemu, itu membuat mereka sedih sekali. Sampai-sampai mereka tidak menyadari ada Yesus yang mendekati mereka. Nah, adik-adik, ternyata kesedihan hati itu bisa mempengaruhi pandangan rohani kita tidak melihat kehadiran Yesus yang sebenarnya selalu dekat dengan kita. Itu terjadi dengan 2 orang murid Yesus yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Nah, murid-murid Yesus ini termasuk dari 70 murid. Ya, ada murid Yesus yang 11 orang, 12 orang dan juga ada murid Yesus yang 70. Nah, Kleopas ini yang sedang berjalan bersama temannya menuju Emmaus adalah orang-orang yang termasuk ke 70 murid Yesus. Ya. Nah, waktu mereka sedang berjalan, Yesus nimbrung. Mereka ikut. Wah, lagi ngobrol apa? Tapi mata mereka ini tidak menyadari, mata mereka ini tidak mengenali. Karena hati mereka sedang sedih. Hati mereka itu sedang tertutup dengan duka cita, kecewa. Karena nabi, seorang guru, orang yang mereka harapkan bisa membebaskan bangsa Israel, mereka lihat mati. Nah, waktu Yesus tanya, ada apa? Kenapa mukanya muram? Lalu si Kleopas dan temannya ini berhenti. Kalau berhenti berarti berhadapan-hadapan ya. Namun mata mereka tetap tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit dan berhadapan dengan mereka, mereka tidak kenali. Lalu mereka dengan sedihnya, dengan muka muram dia cerita, iya Yesus sudah disalib. Kami kehilangan seorang pembebas, seorang yang begitu luar biasa ya. Lalu dia bilang gini, apakah kamu adalah satu-satunya orang asing di Yerusalem ini? Loh, apakah itu? Maksudnya apa yang terjadi hari-hari ini kamu gak tahu?
dia bilang gitu Kleopasnya kepada Yesus. Loh, memangnya ada apa? Apa yang terjadi? Yesus tanya balik sama Kleopas. Lalu dia bilang gini, dia adalah seorang nabi, Yesus dari Nazaret, ya. Ada seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saking duka citanya, mereka lupa sudah lewat 3 hari. Yaitu Yesus sudah bangkit. Nah, waktu mereka cerita tentang semuanya itu, lihat pada ayat yang ke-25-27, Tante Re bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Adik-adik, Yesus mengulang perkataannya. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka masa lupa sih? Iya, memang Yesus diserahkan untuk disalib. Tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau misalnya kita pikir ya, ini orang asing kok ngomongnya kok kayak gitu sama dia ya, sama si Kleopas dan temannya. Kan ini mata mereka kan gak mengenali Yesus ya, karena mereka sedang berduka cita. Kok nih orang ya, Yesus bisa berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Nah teman-teman, kalau teman-teman baca ayat selanjutnya, ayat 28 dan seterusnya. Setelah Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu," mereka tidak tersinggung. Mengapa? Karena setiap teguran Yesus itu mengandung kasih. Nah, arti waktu Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Apa artinya? Artinya ketika kamu berduka cita, ketika kamu mengalami kesedihan, kamu melupakan perkataan Yesus bahwa dia memang akan mati, tetapi dia akan bangkit. Teman-teman, ya, Yesus mengulang perkataannya kepada 2 muridnya. Pada Lukas 24 dia ulang tadi yang Tante Re bilang ya. Kamu masa lupa perkataannya waktu dia di Galilea? Dia akan bangkit. Dan mereka tetap terus meneruskan perjalanan. Singkat cerita, waktu mereka sudah tiba di rumah Kleopas di Emmaus, hati mereka yang masih menganggap Yesus ini orang asing tidak tersinggung setelah Yesus mengatakan mereka bodoh. Malah justru mereka mau mengundang Yesus ke rumahnya. Padahal Yesus dikatakan seolah-olah mau pergi. Tapi ternyata Kleopas mengundang dia. Dan waktu Kleopas mengundang Yesus di rumahnya, menyediakan makan, dan waktu Yesus memecahkan roti dan mengucap berkat, maka terbukalah mata Kleopas dan temannya. Wah, ternyata Yesus! Di depan mata saya itu adalah Yesus.
ketika mereka sudah mengenali Yesus ternyata sudah bangkit, Yesus ada di hadapan mereka, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain, teman-teman yang lain, bahwa Yesus telah bangkit. Dan ternyata Yesus pun menampakkan dirinya kepada Simon dan juga murid-murid yang lain. Nah adik-adik, sebelum Tante Re tutup firman Tuhan hari ini, apa yang kita dapat belajar dari cerita jalan ke Emmaus? Ya, Tante Re mau bagi ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus selalu mempunyai kasih yang besar untuk murid-muridnya. Ketika mereka mengalami kesedihan karena melihat Yesus disalib, karena duka cita mereka kehilangan seorang guru. Namun Yesus mau membuktikan bahwa dia juga adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dia bukan manusia, tapi dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia Allah yang mendekati, yang selalu punya inisiatif mendekati kehidupan kita. Khususnya pada saat itu dia mau mendekati murid-murid yang sedang dalam kecewa. Siapa di sini yang sedang sedih? Percaya enggak? Yesus selalu dekat dengan engkau. Nah, lalu kemudian ya, kita baca yang kedua adalah kita belajar Yesus mau mendengar setiap doa cerita hati kita. Waktu Yesus bertanya kepada dua murid itu waktu bercakap-cakap di perjalanan, apa yang terjadi? Lalu Kleopas berhenti bersama temannya. Loh, kamu orang asing gak tahu. Tapi Kleopas tetap menceritakan. Biasanya kalau kita ketemu orang asing, kita gak mungkin langsung menceritakan apa yang terjadi dengan hati kita. Pasti kita diam. Tapi luar biasanya, itulah kuasa kebangkitan Yesus. Seorang Kleopas dan temannya yang melihat waktu itu bukan Yesus, tapi seorang yang asing, tapi dia menceritakan apa yang terjadi di hatinya. Waktu Yesus ya mendekati kita dan kita merespon, ya. Mari kita mau menceritakan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Yesus dalam segala kondisi, mau senang, mau susah, mau sedih, apa saja yang kau sedang harapkan. Tetap berdoa ya adik-adik, karena Yesus akan selalu membuka dirinya untuk mendengar setiap doa kita. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari jalan ke Emmaus? Yesus akan selalu mengingatkan kita, menegur kita dengan kasih-Nya ketika firman Allah mulai tidak kita ingat. Yesus akan menolong kita, mengingatkan kita, menegur kita dengan kasih. Maka dikatakan firman Allah adalah pedang yang akan memberikan kita kekuatan, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tapi kalau iblis apa? Dia akan menuduh kita, menghakimi kita. Tapi ketika firman Allah menegur kita, dia akan membuat kita bertobat, membuat hati kita hidup lagi, membuat hati kita sukacita lagi. Amin. Lalu yang keempat, undanglah Yesus senantiasa dalam hati kita. Seperti Kleopas mengundang Yesus ke rumahnya, maka mereka mengalami sebuah penglihatan yang jelas bahwa Yesus telah bangkit. Kalau ingat cerita kemarin tentang Zakheus, waktu Zakheus mengizinkan Yesus berada di rumahnya, maka keselamatan terjadi di rumah Zakheus. Nah adik-adik, coba undanglah Yesus selalu dalam hatimu. Setiap hari, Tuhan pimpinlah aku, berikan aku ketaatan, berikan aku sukacita, berikan aku hati yang selalu menurut kepada Engkau. Maka lihatlah, akan ada kuasa, akan ada mujizat, akan ada hari-hari yang begitu indah. Karena Yesus Engkau undang tinggal dalam hatimu. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya, biarlah kita juga terus mau percaya. Bukan hanya seperti murid-murid, mereka percaya waktu Yesus hadir secara fisik. Tetapi biarlah kita juga mempercayai Yesus
walaupun dia sudah naik ke surga, kehadiran Yesus itu tetap ada. Sehingga iman kita bukan iman yang harus melihat fisik Yesus di depan mata kita seperti murid-murid. Tapi iman kita mempercayai perkataannya itu berkuasa. Makanya baca firman, bergaul sama firman, perkatakan. Maka semuanya akan menjadi mujizat dalam hidup kita. Yuk adik-adik, biarlah Tuhan memberkati kita dan senantiasa menolong kita untuk tetap melihat bahwa Dia Allah yang telah mati, bangkit dan hidup, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, namun Dia tetap bisa hadir di dalam hidup kita setiap hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa Engkau Yesus bukan hanya mati bagi dosa kami, tapi Engkau bangkit bagi kami. Memberikan kami kepastian bahwa Engkau adalah Tuhan yang empunya kehidupan dan empunya kerajaan surga. Yang menyiapkan tempat yang indah di surga yang mulia. Bahkan memberikan pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa hidup bertahan. Kami bisa melakukan firman Allah bersama pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus kami undang Engkau dalam hidup kami setiap hari. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, ada pimpinan, ada penyertaan, ada berkat yang daripada Allah atas seluruh kehidupan kami. Berkati kesehatan kami Tuhan, berkati orang tua anak-anak-Mu Bapa, berkati juga pekerjaan Tuhan gereja-Mu Alfa Omega Bojonegoro, baik dalam ibadah secara offsite maupun online, biar semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami memohon pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless you.